Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu mau menyampaikan penjelasan mengenai simpangan. Untuk simpangan rata-rata, disimak baik-baik. Di sini penentuan dari simpangan rata-rata adalah jumlah dari selisih data dengan rata-ratanya, kemudian dibagi banyaknya data. Untuk perhitungan simpangan rata-rata, hanya data tunggal saja yang akan kita bahas. Contoh, diketahui data 3, 4, 5, 5, 6, 7. Kalian disuruh menentukan nilai rata-ratanya. Langkah pertama, silahkan tentukan rata-ratanya terlebih dahulu, yaitu dengan menjumlahkan seluruh data yang disajikan dibagi banyaknya data. Berarti 3 tambah 4 tambah 5 tambah 5 tambah 6 tambah 7 dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini didapatlah 5. Selanjutnya, silahkan tulis ulang soalnya. Kemudian, tuliskan rata-rata yang kamu dapatkan tadi di bawahnya. Selanjutnya, dikurangkan. Seharusnya yang dikurangkan adalah data nilainya dengan rata-ratanya. Tetapi karena di sini ada nilai mutlak, ini garis kiri kanan lurus, artinya ini namanya nilai mutlak ya. Nilai mutlak itu adalah selalu membuat hasilnya bernilai positif. Jadi dalam perhitungannya kamu boleh dibalik. Angka yang lebih besar diambil yang lebih kecil. Itu untuk mempermudah saja. Berarti untuk yang ini 5 diambil 3, 2. 5 diambil 4, 1. 5 diambil 5, 0. 5 diambil 5, 0. Kemudian 6 diambil 5, 1. 7 diambil 5, 2. Ya, karena bernilai mutlak, kamu boleh untuk mempermudah nilai bilangan yang besar, yang lebih besar diambil yang lebih kecil. Oke. Selanjutnya, setelah ketemu hasil pengurangannya itu, kamu jumlahkan dibagi banyaknya data. Hati-hati ya, yang buat membagi adalah banyaknya data. Ini banyaknya data. Sedangkan yang buat mengurangkan ini adalah rata-ratanya ya. Sehingga di sini didapatkan 6/6 adalah 1. Ini sepertinya 6/6 yang di sininya hilang nih ya. 6/6 ini 6 saya. Nah, oke. Tunggu ini. Oke, ya. Nah, ini untuk contoh simpangan rata-rata. Nah, untuk tabel, ini tabel sebenarnya boleh dibuat, boleh tidak. Ini Ibu buat tabel hanya untuk mempermudah saja ya. Jadi kalaupun kamu menghitungnya tidak menggunakan tabel nggak apa-apa ya. Yang pasti tulis ulang soalnya. Kemudian tulis hasil rata-ratanya di bawahnya. Kemudian dikurangkanlah. Nah, setelah itu baru dijumlahkan, dibagi banyaknya data. Contoh 2 untuk lebih jelasnya, diketahui data tunggal ya. Langkah pertama hitung rata-ratanya dengan dijumlahkan semuanya, dibagi banyaknya data. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, selanjutnya di sini hasil rata-ratanya adalah 4.
Nah, langkah pertama, tulis ulang soalnya, tulis rata-ratanya di bawahnya, kemudian dikurangkan. Ya, saat mengurangkan boleh dibolak-balik karena di sini berlaku nilai mutlak, jadi boleh saja ya, nggak ngaruh. Kemudian setelah dikurangkan, baru ditambahkan dibagi banyaknya data. Ini agak turun ke bawah. Oke, banyaknya data ada 8, dihasilkan simpangan rata-ratanya 2. Ya, ini penjelasan untuk simpangan rata-rata. Kemudian yang selanjutnya, di sini ada varian dan simpangan baku. Langkahnya itu hampir sama dengan simpangan rata-rata, cuma untuk varian dan simpangan baku ada satu langkah lanjutan. Ya, bagaimana caranya? Oke, ini untuk konsep rumusannya ya. Konsep rumusannya itu kalau untuk varian adalah jumlah seluruh data setelah dikurangi rata-rata dikuadratkan. Ya, kalau untuk simpangan baku nanti setelah dimasukkan dalam tanda akar. Oke, contoh nih biar lebih jelas. Diketahui data 3, 4, 5, 6, 7. Kalian disuruh menentukan variannya dan simpangan bakunya. Langkah pertama sama seperti tadi simpangan rata-rata. Cari rata-ratanya terlebih dahulu dengan menjumlahkan seluruh data yang ada dibagi banyaknya data. Oke, ketemu 5 ya. Langkah berikutnya sama seperti simpangan rata-rata. Tulis ulang soalnya. Tuliskan rata-rata yang kamu dapatkan di bawahnya. Kemudian kayak yang tadi, dikurangkan. Nah, saat mengurangkan ini sebenarnya kamu bolak-balik juga nggak masalah ya. Karena apa nanti? Karena langkah berikutnya itu adalah mengkuadratkan. Kalaupun ternyata hasilnya bilangan negatif, kalau dikuadratkan itu hasilnya akan menjadi positif. Makanya di sini saat langkah ketiga, saat kamu mengurangkan, mau dibolak-balik nggak masalah ya. Hasil akhirnya akan sama. 5 dikurang 3, 2. 5 dikurang 4, 1. Nah, nanti ketika dia dikuadratkan hasilnya tetap akan positif ya. 2 kali 2, 4. 1 kali 1, 1. Min 2 kali min 2, 4. Min 1 kali min 1, 1. Nah, nggak apa-apa ya. Yang pasti ada langkah dikuadratkan. Dikuadratkan berarti mengalihkan bilangan itu dengan bilangan itu sendiri. Ya, kalau 2 ya kali 2, 4 ya kali 4, seperti itu ya. Selanjutnya, hasil kuadratnya kamu jumlahkan bagi banyaknya data ya. Inilah yang dinamakan dengan varians. Nah, kalau pertanyaannya simpangan baku, hasilnya kamu masukkan ke dalam tanda akar ya. Jadi perbedaannya varian dengan simpangan baku hanya tanda akar saja. Oke, kalau dimasukkan dalam tanda akar ada nilainya, ya hitung nilainya. Tetapi kalau nggak ada nilainya, ya tuliskan apa adanya. Misal variannya ketemunya 4. Nah, 4 ketika dimasukkan ke dalam tanda akar, itu ada hasilnya, yaitu akar 4 sama dengan 2. Nah, tetapi kalau ternyata tidak ada nilainya, ya tuliskan apa adanya beserta tanda akarnya. Ya. Oke, ini penjelasan singkat tentang simpangan rata-rata, varian, dan simpangan baku. Jika ada yang merasa belum jelas, silahkan ditanyakan. Oke, setelah lanjutannya nih ada latihan soal, silahkan dicoba diselesaikan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.